Nama Haji Anwar. tinggal di mana? Di Tambun, Bekasi. Tambun, Bekasi. Sehari-harinya apa? Nggak ngapa-ngapain, paling jikir kerjanya. Apa? Jikir aja kerjanya, ngapa-ngapain. Semenjak Gimana? jikir kerjanya, paling baca alhamdulillah semenjak tahun 2004 sampai sekarang. Ya, maksudnya Bapak ini sehari-harinya apa Kerjanya kegiatan? dulu dagang, terus dagangnya bangkrut. Dagang gitu. apa? Dagang pakaian. Terus? Sepi tokonya, ya, Ya. jarang dibuka. Sekarang kerja saya tiap hari jikir aja. Ya. Gitu. Nah, terus tinggal di mana? Di Tambun, Bekasi. Oh, di rumah tinggal sama siapa? Sama istri, ngikutin istri. Istri kegiatannya apa? Nggak apa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Iya, Jadi di rumah berdua aja. Kedua paling suka cucu datang gitu. Cucu. Anak semuanya berapa? Anak 2 Yang pertama tinggal di mana? di sama Tambun, Bekasi juga sama. Sama Ya, beda rumah. beda rumah aja. Nomor 2 tinggal di mana? Sama, beda rumah aja. Beda rumah. Iya. Nah, sekarang maksain Kerdai apa hajatnya? Pengen punya pesantren, Pak. Pesantren apa? Pesantren Al-Quran, semuanya pesantren agama Islam semuanya. Oh, Gitu. Sekolahan mulai. dan Gitu. punya pesantren. Iya. Tanahnya udah ada belum? Belum ada. Oke, berarti mesti beli tanah dulu dong. Iya, betul. Berapa sih kira-kira kalau bangun pesantren tuh butuh dananya? Cukup banyak. Kalau saya tiap hari minta sama tahun 2004 sampai sekarang yang minta 2 miliar aja pun tanah bangun, sementara itu dulu saya minta. Oke. Kenapa? Anak-anak saya kayaknya dari pesantren semua, anak mantu kayaknya bisa mimpin pesantren gitu. Gimana maksudnya? Enggak, anak mantu saya kan jadi pesantren semua dulu pendidikannya kan. Sekolahnya. Sekolahnya. Sekarang kalau mama dia udah pada keluarga semua bisa mimpin gitu kalau punya santri banyak gitu. Oh, kalau Bapak punya pesantren Iya, nanti mimpin yang anak-anak. ngelola anaknya Anak saya betul. sama mantu. Betul ya. Caranya Bapak mesti punya uang dulu 10 miliar. Iya. Caranya Bapak nggak boleh punya sifat 18. Dari sifat 18 yang mana yang nempel di hati Bapak kalau boleh tahu? Dari 18. Jengkel. Dari 18. Sembrut. Dari 18. Kalau kata orang kan suka jutek, saya suka. Soal gini orang suka kalau ngomong melanggar agama, saya suka kesal saya gitu. Saya Ya. gitu orang suka Ya. jutek. Ya. Orang sholat malas suka kesal saya itu aja. Ya, selain jutek apa? Apalagi ya? Belum tahu saya Bapak enggak. Selain jutek apa? Kayaknya enggak ada lagi, kayaknya apa ya? Nggak ada ya. Enggak ada, betul. Jutek doang, paling suka kesal sama orang yang suka malas ibadah gitu. Itu aja. Kesel sama orang ya. Iya, tapi suka malas ibadah soalnya, melanggar ibadah, melanggar agama, saya suka kesal saya tuh. Oh iya. Itu. Jadi nanti Bapak jangankan 18. Iya. 10 juga nggak boleh. Jangankan 10. 1 pun nggak boleh. Iya. Terangin. Jangankan 18. 10 pun nggak boleh. Jangan 10, 1 pun nggak boleh. Iya. Kalau pengen hajatnya cair 10 miliar bulan ini nggak boleh. Betul. Iya, iya. Terangin yuk satu-satu yuk. Izin Bapak ya. Iya, Pak. Jadi Bapak itu sifat yang tidak boleh ada di dalam hati kita. Baik, terima kasih. Itu adalah ilmu dasar yang Pak Haji sampaikan, syarat agar hajat kita terkabul, Amin. rezeki mengejar kita. Syaratnya tidak boleh ada itu. Sifat jelek itu banyak. Ya. Dirangkum Pak Haji dalam 18 sifat. 18 itu. 18 nggak boleh. Jangankan 18, 10 saja juga tidak boleh. Jangankan 10, 5 pun juga tidak boleh. 1 Pak Haji, jutek doang, tidak boleh juga. Karena kalau kita bahas panjang, itu dari mulai jutek itu pasti menyangkut ke 18-nya pasti kena. Ya, ya. Dampak virusnya seperti itu. Karena itu penyakit hati. Ya. Dasarnya apa Pak Haji menyampaikan seperti itu? Dasarnya kita baca surat As-Sams. Wasamsi waduhaha wal qamari Idza talaha. ketemu di ayat yang bawah 7 wa nafsyu Wa masawaha. wa nafsyu wa masawaha, artinya demi jiwa.
Dan penyempurnaannya. Allah menyumpahin apa? Jiwa kita. Kenapa disumpahin oleh Allah? Karena menciptakannya sempurna. Sementara kita manusia ini pasti mengotorinya. Maka kita harus menjaga hati kita menjadi bersih dan suci. Ini kita dasarnya dari situ. Iya, betul. Harus bersih dan suci. Apa sih keuntungannya kalau kita hatinya bersih dan suci? Kata Allah di ayat lanjutannya ada qad aflaha man Zakkaha. qad aflaha man zakkaha. Maka pasti sungguh kamu akan beruntung. Kamu akan bahagia, kamu akan sejahtera. Aflaha itu kebahagiaan, kamu akan dapat keberuntungan, dapat kemenangan, dapat kesejahteraan, dapat kekayaan. Tajir melintir, apa yang kita inginkan tercapai, terpenuhi, dipenuhi oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya zakkaha. Harus disucikan, harus dibersihkan. Gampang karena itu janji Allah, syaratnya seperti itu. Tapi sebaliknya Allah akan murka di ayat yang berikutnya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti kamu akan merugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita. Kalau apa? Kata Allah, kalau kamu dassaha. Apa Bapak? Dassaha, mengotorinya. Mengotori apa? Ngotori hati. Kotor itu tidak harus 18. Satu titik saja namanya sudah kotor. Jutek saja sudah kotor. Ada peribahasa nilas setitik, rusak susu sebelanga. Satu titik di dalam hati, kata Nabi, titik, setiap kita melakukan kesalahan, di hati kita ada satu titik noda. Satu. Kesalahan lagi, ada lagi. Sehingga belentong. Belang-belang di dalam hati ini ternoda, belang-belang oleh noda sifat-sifat yang jelek itu. Nah, kalau itu sudah belang-belang di dalam hati kita sifat yang negatif, maka ya kata Allah di yang tadi itu, kita akan wa qad khaba man dassaha. Kita akan merugi. Rugi dalam arti apa? Ibadah kita bangkrut. Usaha kita juga sia-sia. Hajat kita jauh dari terkabul. Nah, maunya Allah apa? Hati kita harus bersih. Contoh Bapak, kalau hati kita bersih, di dalam jiwa ini ditanam taman hati yang indah dengan sabar, dengan syukur, dengan bahagia, dengan riang gembira, dengan senyum, dengan bahagia, dengan cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, maka terpancar energi yang positif. Orang melihat juga enak, kita bisa merasakan keindahannya. Seperti halnya Bapak menginginkan kupu-kupu yang indah, warna-warni, berterbangan, bekejar-kejaran satu sama lain. Itu kalau kita menginginkan itu dengan dikejar, maka kita akan capek, jatuh bangun, bisa luka-luka, bondas kaki kita. Alias hancur. Kupunya yang kepegang juga rusak. Caranya gimana? Seperti kita di dalam hati tadi kita tanam bunga-bunga yang indah di depan rumah kita. Menjadi taman bunga.
indah. Kita saja yang menikmati keindahan bunganya sudah bagus, sudah enak. Orang lain juga memandang rumah kita juga ada di asri, adem di hati. Kupu-kupunya dikejar apa datang sendiri, Pak? Datang sendiri kupu-kupunya kalau tamannya indah, semerbak mewangi. Begitu juga hati kita, kalau hati kita ditanam tanaman yang indah-indah, yang seperti dikehendaki Allah karena Allah menciptakannya sangat sempurna, maka yang datang yang positif, kupu-kupu berupa rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kunci utamanya apa? Jadi bersihkan hati, karena itu janji Allah akan diberikan keberuntungan kalau hati kita bersih. Bersih itu berarti kita mohon ampun, menjaga diri dari kesalahan-kesalahan. Sementara Allah juga berjanji di ayat yang lain, Bapak. Di apa? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Disuruh apa kita? Mohon ampun, suruh membersihkan hati dan jiwa kita. Maka dikasih bonus oleh Allah, akan diberikan apa oleh Allah? Wa yumditkum bi amwal, akan dilipat gandakan harta. Ini janji Allah. Nah, ini saya enggak ngerjain apa-apa, hanya zikir saja Pak Haji, berbuat, tapi hatinya harus bersih. Kalau kita bersih, pasti dikabulkan dengan ini. Apa janji Allah? Innama amruhu idza arada say'an kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak terhadap Bapak mau dikasih tanah 10 hektar untuk pesantren, dari mana saja Allah membukakan pintu rezeki untuk Bapak. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal ucap kun, jadi. Maka fayakun, terjadi untuk Bapak. Pesantrennya berdiri. Begitu Bapak. Kuncinya jadi apa? Hatinya harus bersih. Nah, bisa gak tuh sifat 18 dihilangin selama sebulan? Pasti bisa. Nah, ya udah, nanti kan cair 10 miliar. Bapak tinggal mau buat apa tuh duit 10 miliar bebas. Di tanah sama bangunan, Bos. Ya udah. Aja. Sebulan. Ya. Gak boleh punya sifat 18. Ya. Ada lagi? Mau kasih untuk ini tadi juta ke ini kan. Nggak boleh. Sebulan bisa gak ngilangin sebulan? Bisain, pasti bisa. Ah. Kenapa? Karena kiri kanan itu jalan yang sholat. Kita kan kesal juga dengan gimana ya? Iya. Tuh, itulah. Saya kan ngomong tahun paling galak, saya betul senang aja. Paling ketegas kalau ibadah sama sebuah cuy gitu sama anak juga sama. Ya, Sebulan. Sebulan. Nggak Pasti boleh bisa. dilanggar. kalau Sifat dari yang 18. Bapak ucapkan tadi itu bukan jutek itu sudah ada Ketus. komen, ketus, jutek juga pasti ikut, ngeluh, komplit lah, mikir kok gak mau, Kepancing jengkel. jengkel, kepancing jengkel, murung, Ada semua ya. ada semua. Nggak satu. Itu kan saling berkaitan. Iya, jadi harus legowo, Lapang dada. lapang dada, Apa adanya. terima apa adanya, pasti Allah akan. Nah, syarat itu karena penyakit. Maka nanti coba dihayati lagi di surat As-Sams. Dibaca diulang-ulang bener enggak ya itu. Dimulai dari yang wa nafsi wa ma sawwaha. Emang itu kedawam kan, soal saya itu saat gini, prinsip saya itu selama hidup saya ini pengen 40 rakaat itu jangan ketinggalan masa setiap hari. Nah kenapa saya kan imam masjid mendidik orang kan jadi guru saya kita guru ngaji itu yang baik kan ternyata ini ada di adik saya masjid dan dari saya. Ini berarti salah saya ini. Iya. Waras. Bisa 18 nggak dilanggar. Pasti bisa. Sebulan Harus. Pasti bisa. cair 10 M. Pasti bisa. Sip, terkabul. Amin. Cair 10 M. Terkabul ya. 10 miliar ya. Ya. Oh. Sebulan balik sudah sukses. Amin. Sebulan balik ke sini Keka. lagi, nanti cari lagi. Caranya gimana caranya nih?
Hah? Caranya zikir aja. Ini aja, kerjaan ini aja saya. Ya nggak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Ucap alhamdulillah, 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 hajat terkabul terus. Saya biasanya itu Ya udah. 3 kali 9 kali 20 sampai sehari. Ya. Ini